pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian diskusi hari ini juga merupakan bagian dari proses belajar CGP, yaitu Ibu Menik, untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Namun meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGP, proses diskusi ini diharapkan bisa menjadi refleksi bersama Bapak Ibu terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu sekarang bertugas. Sehingga saya berharap nanti dalam proses diskusi Bapak Ibu dapat terlibat aktif. Ya, ini tujuannya itu ya, tadi sudah saya sampaikan. Nanti untuk kegiatannya setelah pengantar dari saya, nanti langsung dipimpin diskusinya oleh Ibu Menik. Nanti kegiatannya berupa merumuskan kalimat umpan dan melihat visi sekolah, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, yang terakhir penutup. Dalam proses diskusi ini, misalnya ternyata kok ditemui ada misalnya visinya kok tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu, nanti monggo bisa diajukan ke Bapak Kepala Sekolah. Masalah nanti dirubah atau tidak visinya itu nanti tetap tergantung dari keputusan sekolah di Bapak Ibu. Jadi dalam proses diskusi ini bukan berarti nanti visi sekolahnya harus dirubah, tidak. Tapi kita hanya mereview, menganalisis nanti kalau memang nanti hasilnya ada tentang ada perubahan, ada hal yang baru untuk dimasukkan, monggo silakan nanti didiskusikan kembali di luar kegiatan hari ini. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, nanti langsung dilanjutkan oleh Bu Menik. Tetapi dibuka dulu supaya nanti ada pembukaan. Marilah kita buka kegiatan hari ini, Bapak Ibu. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Upik selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Purbalingga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Upik Aimanah selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Purbalingga. Yang saya hormati Bapak Sugiyatmo, Kepala SD Negeri 1 Pajatengah beserta rekan-rekan Dewan Guru dan karyawan SD Negeri 1 Pajatengah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat di Bapak Ibu tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam marilah selalu kita aturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah akan kita nantikan sahabatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Selamat datang kepada Bu Upik Aimanah untuk yang kedua kalinya di SD Negeri 1 Majatengah. Bapak Ibu, rekan-rekan SD Negeri 1 Majatengah, saya ucapkan yang pertama terima kasih untuk supportnya, untuk dukungannya kepada diri saya yang sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 8.
Alhamdulillah untuk kegiatan pada pagi hari ini Bapak Ibu bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, pengajar praktik dan saya akan melakukan kegiatan ini Bapak Ibu, mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Jadi nanti yang akan kita bahas terkait dengan visi sekolah. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah setiap hari melihat visi sekolah di SD Negeri 1 Majatengah yang terpajang di depan. Ada yang hafal visi SD Negeri 1 Majatengah Bapak Ibu? Sebelum saya buka slide-nya, setiap hari jangan-jangan hanya untuk pajangan. Ya, untuk kegiatan diskusi pada hari ini kita membahas visi dan prakarsa perubahan sekolah dengan tema perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Ya, jadi di sini tidak hanya saya, tidak hanya Pak Giatmo, semua Bapak Ibu guru nantinya akan menjadi pemimpin pembelajaran. Bahkan sekarang sudah menjadi pemimpin pembelajaran di kelas masing-masing khususnya. Oke, temanya itu kemudian kita lanjutkan. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Upik terkait peserta dan pembagian peran diskusi. Sedikit saya sampaikan untuk moderatornya dari Bu Upik Aimana selaku pengajar praktek, kemudian pemandu diskusi saya sendiri Bapak Ibu Menik Handayani. Notulenya Bu Upik saya perkenalkan Bu Uswatun Hasanah yang ada di sebelah saya. Kemudian dokumentasi di belakang ada Pak Anggit Sujartiko. Kemudian pesertanya Alhamdulillahirobbilalamin. Ini Bu Upik keadaan guru-guru di SD Negeri 1 Majatengah minus Putri Handayani Bu Upik. Lanjut ya. Untuk susunan acaranya, pembukaan tadi sudah dibuka oleh Bu Upik. Apa salahnya saya juga kembali marilah kegiatan pada pagi hari ini terkait visi dan perubahan paradigma pendidikan. Kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya acara yang berikutnya pengantar tujuan diskusi sudah disampaikan oleh Bu Upik. Kemudian merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah. Yang selanjutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Yang selanjutnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir ada penutup. Kita lanjutkan. Tujuannya kita sudah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ya, jadi Bapak Ibu, visi itu tujuan kita di sini untuk menciptakan murid di masa yang akan datang. Sedikit mengulas visi itu apa sih Bapak Ibu? Visi itu rangkaian kata-kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai dari suatu lembaga atau organisasi. Di sini visi menjadi tujuan di masa depan suatu organisasi atau lembaga. Lembaga di sini berarti sekolah kita SD Negeri 1 Majatengah. Bagaimana harapannya kita terhadap anak didik kita di masa yang akan datang? Itu biasanya tertuang di dalam rencana kerja tahunan maupun rencana kerja yang 5 tahunan. Kita lanjutkan. Sebelum ke visi sekolah sedikit memaparkan. Sebelumnya kami sebagai calon guru penggerak sudah membuat visi untuk mengikuti beberapa rangkaian tugas-tugas yang ada di guru penggerak. Ini saya mencoba membuat visi saya sebagai guru penggerak terwujudnya generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, mandiri, dan berwawasan global. Kemudian ada prakarsa perubahan ini untuk mendukung tercapainya visi.
Nah, sekarang ini yang jadi perhatian kita di pagi hari ini ya, Bapak Ibu, terkait visi SD Negeri 1 Wajah Tengah. Monggo Bapak Ibu dicermati bersama terkait visi sekolah kita. Mungkin ada yang belum paham atau bahkan belum tahu terkait visi SD Negeri 1 Wajah Tengah. Unggul dalam prestasi, cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Ini nanti yang akan kita bahas, kita identifikasi apakah visi ini masih sesuai dengan harapan kita, masih relevan dengan kondisi putra-putri kita, siswa kita. Seyogyanya sudah sesuai, nanti alhamdulillah. Jika belum, bisa kita revisi ini Bukit, bisa kita revisi bersama-sama. Nanti kita ajukan kepada Pak Kepala Sekolah Pak Sugiharto selaku pemangku di sini. Mau Bapak Ibu, visi itu gambaran kita di masa depan terkait peserta didik kita, harapannya kita. Yang tentunya nanti visi ini didukung dengan adanya misi. Misi itu program-program untuk mewujudkan visi. Saya bagikan visi SD Negeri 1 Wajah Tengah beserta misinya supaya nanti Bapak dan Ibu bisa mengidentifikasi kira-kira ini sudah sering apa belum di hati Bapak Ibu semua. Karena di sini tidak hanya Pak Diatmo, tapi Bapak Ibu semua sekarang berperan untuk bisa mewujudkan generasi bangsa, para peserta didik kita yang tentunya nanti sesuai dengan ke-6 dimensi yang ada di dalam profil belajar Pancasila. Nanti kita ulas sedikit tentang ke-6 dimensi yang ada di dalam profil belajar Pancasila. Monggo Bapak Ibu, itu visi dari sekolah kita. Silahkan dicermati, diidentifikasi. Mungkin selama ini itu visi dari tahun berapa saya juga kurang paham, karena saya juga di sini baru 3 tahun. Kayaknya visinya masih sama seperti itu. Kok nanti ada perubahan atau tidak pas, bisa kita tambahkan kata-katanya, kalimatnya kita tambahkan. Unggul dalam prestasi, cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Monggo Bapak Ibu, visi gambaran kita di masa depan terkait peserta didik. Nah, ini misinya Bapak Ibu untuk menunjang ketercapaian sebuah visi, maka ada misi. Nah, misi dari SD Negeri 1 Wajah Tengah ada beberapa nih Bapak Ibu. Yang pertama, melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan secara aktif. Ini juga nanti kalau Bapak Ibu kurang seret, bisa kita usulkan untuk ada penambahan ataupun perubahan, atau mungkin ada salah satu yang tidak cocok atau sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman sekarang, bisa kita ganti dengan yang baru. Memotivasi siswa dalam berprestasi, mengembangkan potensi siswa. Mungkin ini nanti bisa ditambahkan, mengembangkan potensi siswa dalam bidang apa misalnya, bisa kita kembangkan. Kemudian yang berikutnya, misi yang selanjutnya, meningkatkan disiplin warga sekolah. Di sini tidak hanya murid nih Bapak Ibu, tapi disebutkan warga sekolah. Nah, warga sekolah kita tentunya paham ada siapa saja di sini. Kemudian menumbuh kembangkan semangat kebangsaan.
Yang selanjutnya, menumbuh kembangkan rasa cinta, kebersihan, keindahan, keamanan, kesehatan, dan kekeluargaan. Yang terakhir, membimbing siswa untuk melaksanakan ajaran agama. Atau mungkin kalau menurut saya Bapak Ibu coba untuk misi yang terakhir ini terkait dengan ajaran agama bisa kita tempatkan di posisi yang paling atas. Membimbing siswa untuk melaksanakan ajaran agama ini bisa nanti kita coba untuk ditaruh di yang paling atas terkait dengan agama ini, penanaman karakter, beriman dan bertakwa. Jadi juga sesuai dengan misinya. Visinya ada berakhlak mulia. Oke. Kemudian kita skip dulu, nanti kita kembali lagi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya memberikan beberapa pertanyaan pemantik, ya, cara-caranya dipancing, ya. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, pertanyaannya, apakah visi sekolah sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita, dari siswa kita? Apakah visi sekolah sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita? Nah, di sini berarti kita, Bapak dan Ibu guru, apakah sudah sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan anak-anak kita? Nantinya peserta didik kita akan mewujudkan tadi sesuai dengan visi dan misi. Ini di sini apakah sudah sesuai atau belum? Monggo Bapak Ibu dicermati lagi terkait visi dan misi. Nah, ini Bapak Ibu, monggo, apakah sudah sesuai dengan impen? Pasalnya kita sesuai dengan impennya kita sebagai seorang guru yang dari waktu ke waktu terus berkembang, pembelajarannya terus berkembang, kurikulumnya sudah berubah. Sekarang kurikulum merdeka sedang digaungkan meskipun belum semua kelas menggunakan kurikulum merdeka. Apakah sudah sesuai ini dengan pertanyaan yang pertama ini? Mohon Bapak Ibu, nanti saya akan kembalikan ke Bapak Ibu barangkali ada pendapat kira-kira visinya sudah pas atau belum. Monggo, Bu Dini, kira-kira bagaimana terkait visi dari SD kita, ya? Karena ini untuk kita semua. Kira-kira sudah sesuai atau belum? Monggo, Bu Dini, Pak Cahyono, berharap apa ke peserta didik kita yang kita tahu kondisinya seperti apa nih? Bapak Ibu guru lebih paham. Kalau orang di luar sekolah ini belum tentu tahu, mereka hanya membaca, harapannya seperti itu. Tapi kan yang tahu kondisi ke peserta didik kita itu kembali lagi ke guru dan karyawan yang ada di sekolah ini. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat setuju dengan Dominik itu tentang misinya, ya. Misi membimbing siswa untuk melaksanakan ajaran agama. Barangkali mengapa mau diletakkan di yang terakhir itu karena kalau kita melihat visinya di situ adalah unggul dalam prestasi, cerdas, terampil dan berakhlak mulia. Barangkali apabila itu untuk misinya yang ketujuh diletakkan di awal atau yang pertama, mungkin juga untuk visinya juga perlu diubah, ya, dari unggul dalam prestasi, cerdas, terampil dan berakhlak mulia itu mungkin akan diganti dengan berakhlak mulia dulu, sehingga nanti sesuai dengan atau
ya dengan visinya. Ya, jadi visi dengan misi nanti itu akan menyambung. Kalau untuk nomor 7-nya tadi itu di terakhir, tapi kalau dia visinya itu juga di terakhir. Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Cahyono berpendapat terkait dengan ini tadi misinya. Misinya itu terkait di yang terakhir, yang ini Bapak Ibu membimbing siswa untuk melaksanakan ajaran agama. Kalau kita menaruh ini di paling atas, harapannya di visinya juga harapannya berakhlak mulianya ini di atas juga ya Pak, di depan, supaya klop antara visi dengan misi. Jadi kita mengutamakan ajaran agama dulu, baru kita nantinya yang lain menyusul, ada prestasi, ada cerdas, ada terampil. Harapannya insya Allah kalau anak didik kita akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, nanti yang lain akan bagus pula. Mungkin seperti itu, karena sekarang yang sangat-sangat rentan di peserta didik kita adalah terkait dengan akhlak, dengan ajaran agama. Terima kasih Pak Cahyono atas usulnya, atas pendapatnya. Nanti kita tampung dulu. Terakhir nanti kita ada kesimpulan untuk perbaikan visi di SD Negeri 1 Lumajang. Nah, kita kembali ke pertanyaan pematik ya Bapak Ibu. Pertanyaan pematik yang pertama tadi ada usulan terkait dengan ajaran agama. Ini mungkin harapannya sudah sesuai nih Pak Cahyono, cuma posisinya yang kita di depan. Kemudian pertanyaan pematik yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid sekolah kita dengan sekolah lain? Jadi visi itu dimiliki di setiap organisasi atau lembaga. Nah, harapannya ini dari visi SD Negeri 1 Lumajang sudah menjadi pembeda, ada pembeda antara sekolah yang lain. Ada bedanya dengan sekolah yang lain. Mungkin ini nanti bagaimana kita mewujudkan visi dengan program-program yang ada di dalam misi, supaya terlihat SD kita itu ada bedanya dengan sekolah yang lain, tentunya dalam hal yang baik, hal yang positif. Misalnya di sini SD Masjid Tengah itu aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya, itu akan menjadi pembeda. Di sekolah sebelah tidak ada kegiatan seperti itu, kok di SD Negeri 1 Masjid Tengah ada. Nah, itu sudah termasuk pembeda. Pembeda itu tidak harus yang terlalu menonjol, Bapak Ibu. Dari karakter saja sudah termasuk pembeda. Anak-anak SD Masjid Tengah sopan, ibadahnya bagus, tutur katanya bagus, itu sudah bisa dikatakan menjadi pembeda antara murid kita dengan sekolah yang lain. Kebetulan karena di Masjid Tengah mungkin SD-nya hanya ada 1, jadi kita pembedanya mungkin dari yang terdekat ada MI, kebetulan juga letaknya lumayan berjauhan dengan kita, jadi tidak terlalu terlihat untuk keseharian kita. Bapak Ibu guru menyaksikan bagaimana siswa sekolah sebelah dengan kita. Jadi kita berusaha kepada peserta didik kita itu menjadi lebih, kata-katanya saya garis bawahi, menjadi lebih baik dari sekolah yang lain. Monggo Bapak Ibu, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid sekolah kita dengan sekolah lain? Mungkin kalau di tingkatan SD ini Bapak Ibu, kalau terkait dengan karakter profil belajar Pancasila yang pertama itu hampir di semua sekolah seperti harus atau wajib, itu terutama yang pertama, ya, beriman dan bertakwa. Itu terkait dengan, kalau dulu itu religius, sebenarnya hampir sama antara religius dengan yang sekarang. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu yang bisa mungkin kita tunjukkan di peserta didik kita agar bisa menjadi pembeda. Dari hal-hal kecil saja kita juga sudah sering melaksanakan rutin, kita melakukan
sholat zuhur berjamaah itu juga sudah termasuk di Bapak Ibu. Mungkin di tempat lain siang anak-anak istirahat, lari-lari dan sebagainya, peserta didik kita arahkan untuk sholat zuhur berjamaah. Pagi hari kita juga sudah dipimpin oleh Bu Sulatun selaku guru PAI. Ada hafalan surat pendek dan Asmaul Husna, itu juga sudah menjadi kebiasaan pagi dipimpin oleh Bu Sulatun selaku guru PAI. Itu juga bisa untuk dijadikan hal yang positif, menjadi pembeda dengan sekolah lain. Karena sekarang masing-masing sekolah ingin memiliki sesuatu yang berbeda dengan sekolah yang lain. Apalagi kalau sekolahnya itu saling berdekatan, tidak dipungkiri mencari peserta didik, sehingga wali murid atau orang tua akan mencari sekolah yang mempunyai kualitas yang baik. Mungkin ini kita lanjutkan lagi. Nah, ini Bapak Ibu, saya ingatkan kembali yang sekarang sedang gencar digaung-gaungkan oleh pendidikan di Indonesia. Makanya kita beralih ke kurikulum merdeka. Kita ke profil belajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Bapak Ibu yang sudah mengikuti IKM, saya yakin lebih paham. Kalau saya sendiri malah belum, karena saya kelas 6 belum IKM. Tapi saya malah masih sebelumnya menanggapi. Oh ya, mohon maaf ada tambahan lagi dari Pak Diatmo, alhamdulillah. Jadi kita di sini tidak sia-sia waktunya. Kalau Pak Di, Kalau boleh. Ya, saya Terima kasih. Terima kasih sekali, Mbak Menik. Saya jadi acara hari ini saya senang sekali ini. Betul pengalaman saya pertama ada semacam ini. Guru penggerak sudah biasa mendengar guru penggerak. Di Kemangkon ada seorang guru penggerak dan ada guru penggerak. Nah, kebetulan sekali di masa-masa akhir jabatan saya justru mendapat ilmu yang betul-betul saya sangat senang. Terima kasih untuk Bu Taufik, Bu Menik dan rekan-rekan guru semuanya. Saya menanggapi ini, saya tertarik dengan apakah visi tersebut sudah menunjukkan negara yang diharapkan menjadi pembeda antara murid sekolah kita dengan sekolah lain. Di sini saya menggarisbawahi menjadi pembeda. Nah, kalimat pembeda inilah ini merupakan tantangan bagi kita semua, bagi guru semua. Yang dimaksud pembeda ini adalah harapannya pembeda yang sangat positif, pembeda yang berprestasi. Inilah menjadi tantangan bagi kita semua, Bapak Ibu guru. Harapannya SD Negeri 1 Majalengka adalah beda dengan SD yang lain atau sekolah-sekolah lain di sekitar Komplek Kemangkon. Nah, inilah yang menjadi tantangan. Monggo saya hanya mengingatkan saja kata menjadi pembeda ini adalah tantangan bagi kita, khususnya guru-guru di SD Negeri 1 Majalengka. Harapannya pasti anak menjadi lebih pintar, anak menjadi lebih berkarakter. Harapannya anak-anak lebih berprestasi. Nah, inilah harapan saya. Monggo ini menjadi tantangan bagi kita yang harus kita laksanakan, yang harus kita wujudkan. Ini. Terima kasih sekali Mbak Menik, ini mengingatkan kepada kita semua, sehingga pertemuan acara siang hari ini menjadi tantangan bagi kita, khususnya guru-guru di SD Negeri 1 Majalengka, sehingga wawasannya lebih luas. Untuk itu kemarin juga saya mengatakan guru penggerak adalah kewajiban bagi semua guru. Saya tidak mengatakan kepada guru-guru yang muda, tapi guru yang senior pun harus. Jadi ini menjadi wawasan
yang harus kita tempuh, kita alami untuk meningkatkan prestasi kepada si guru sendiri, kemudian implementasinya kepada anak-anak. Sekali lagi terima kasih untuk menjadi pembeda. Ini tantangan untuk guru khususnya SD Negeri 1 Mas Tengah. Setelah acara ini nanti ke depan kita pasti ada perubahan. Monggo, saya terima kasih sekali. Di sini sudah ada satu calon guru yang akan bisa membawa rekan-rekan untuk lebih maju lagi dalam mendidik anak-anaknya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, menjadi pembeda ini adalah tantangan kepada guru-guru SD Negeri 1 Mas Tengah untuk lebih berprestasi lagi, siswanya lingkungannya lebih bagus, lebih indah, sehingga menjadi sorotan, menjadi impian bagi SD-SD yang lain. Itu harapan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiano selaku kepala sekolah. Betul sekali Pak, sekarang yang menjadi sorotan di masyarakat bagaimana kita bisa menjadi pembeda antara sekolah kita dengan sekolah lain. Tentunya yang positif nih Bapak Ibu, pembeda yang positif. Bagaimana peserta didik kita nanti bisa dibanggakan di lingkungan sekolah, masyarakat, mungkin sampai ke dengan di komunitas teman-teman. Ya, itu terima kasih lagi. Ini nanti PR untuk kita semua, Bapak Ibu guru saya di SD Negeri 1 Majalengka untuk menciptakan peserta didik yang beda dengan yang lain. Mau Bapak Ibu kali sinambilin kita sampai malam di publik sambil ngomong tengok. Kita lanjutkan lagi. Ini nanti kita akan bahas pembedanya seperti apa, bisa kita tuangkan dalam program-program kita nanti. Syukur di ACC oleh Pak Kepala Sekolah kegiatan-kegiatan yang kita usulkan nanti di sini. Ini sangat baik waktunya sebelum tahun pembelajaran kita mulai, nanti bisa untuk pandangan kita ke depan nantinya akan melakukan program-program seperti apa terkait itu terwujudnya visi dan misi SD Negeri 1 Majalengka. Kita lanjut dulu Bapak Ibu. Kembali ke profil pelajar Pancasila yang kemarin baru IKM masih amat-amat nih, masih paham betul 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila. Kita di Indonesia, di dunia pendidikan Indonesia sedang sangat-sangat digabungkan terkait dengan profil pelajar Pancasila. Ajarannya Ki Hajar Dewantara dituangkan di sini. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yang dulu kita sebut dengan religius. Kemudian ada berkebinekaan global, ini terkait dengan pembelajaran abad 21 Bapak Ibu. Jadi di sini kita tantangannya adalah global. Sekarang apa-apa sudah IT, apa-apa sudah digitalisasi nih Bapak Ibu. Jadi paling tidak meskipun kita sekolahnya di desa, anak-anaknya seperti itu di desa nih, tapi paham dengan IT, melek IT nih Bapak Ibu. Jangan kalah dengan sekolah-sekolah yang di kota. Kemudian ada gotong royong. Ini yang menjadi dasar di Indonesia negara timur, itu dari dulu gotong royong. Kemudian anak-anak kita kreatif, bernalar kritis. Anak-anak sekarang sangat-sangat kritis nih, tinggal kita mengarahkan kritisnya ke arah yang positif. Kemudian mandiri, ini keenam dari profil pelajar Pancasila. Yang baru IKM masih sangat paham. Ada lagunya juga ini yang IKM kemarin, mungkin untuk ditularkan ke peserta didik besok di masa orientasi peserta didik di 3 hari pertama, bisa untuk diajarkan terkait dengan keenam dimensi pada profil pelajar Pancasila dengan
menggunakan lagu sedikit ya Bapak Ibu, nyelingi kok bosen. Saya selingi dengan lagu terkait dengan dimensi profil belajar Pancasila. Moga Bapak Ibu nanti ini bisa kita tularkan ke peserta didik. Ini kebetulan kemarin guru kelas 6 dan turun jadi guru kelas 2 kemarin tidak usah jadi KMA mau ini Bu Pamana loh ini loh Pamana bisa membantu saya terkait profil pelajar Pancasila ini. Lagunya mengubah lirik belajar Pancasila beriman dan bertakwa. Ayo masih ingat Bu? Guru kelas 1 biasanya pintar banget ini Bu. Bu Suni guru kelas 1. Nah itu, oke. Dikatakan biasanya suaranya gurunya menurut gurunya falas tapi menurut anak-anaknya. Saya suka seperti itu sok kepedean. Kadang kan mendengarkan di kelas sebelah Bu Meni suara orang nyanyi. Nggak apa-apa lagi Bapak Ibu. Kalau takut suaranya jelek anak-anak bisa kita arahkan ke digitalisasi, kita setelkan YouTube. Insya Allah banyak jalan menuju ke rumah gitu Bapak Ibu. Jangan kurang-kurang kreativitasnya. Okay. Tapi kadang-kadang bocah bicara banget. Oh iya, bagus. Itu ya. Jadi mau lirik lagu dari lagu pertama siapa ya kalau tidak salah? Ini pertama siapa Bu? Sini bareng-bareng. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa Bu ini? Ayo berdiri. Ayo berdiri. Ayo jangan. Ayo bareng-bareng. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa. Terus bareng-bareng yuk kesini. Ya, yuk kesini. Yuk. Iya. Ini kembali pakai ini. Ya, yuk kesini. Kapan hari ini bukit? Langkah ini loh bukit. Ini langkah saya bisa mengajak Bu Suni untuk megang mic dan bernyanyi. Ini bakal mati deh. Iya bisa boleh. Pemana Bu Suni orang apa jadi tutupi? Oh iya itu. Nah ini bareng-bareng nih Bapak Ibu. Sudah support itu sound systemnya nih. Nah itu kalau piano kelas fase A itu sambil gerak enak sekali nih Bapak Ibu. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri.
Jadi tahu usulnya ini Pak Diarno. Sangat merdu sekali. Nah, kembali lagi ke ini ya Bapak Ibu terkait dengan profil pelajar Pancasila. Kenapa mau kesini dong? Nanti enggak deh. Ya. Harapannya nanti visi dan misi dari SD Negeri 1 Majalengka itu mengarah ke keenam dimensi yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin kita tidak harus keenam-enamnya dimasukkan di dalam visi, ya. Jadi kita menonjolkan di beberapa dimensi. Kita mau yang mana ini nanti kita diskusikan. Oh Pak Cahyono, pokoknya bocah kudu pinter ngaji misalnya. Berarti kita masukkan di dimensi yang beriman, bertakwa, pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu ini. Ya, pemenang, ya, kreator, kreatif. Aku kepengen bocah-bocahnya kayak kreatif, ya. Bisa nanti kita padu-padankan kalimat visi kita sesuai dengan harapan kita sebagai guru kepada peserta didik kita di SD Negeri 1 Majalengka. Seperti itu, karena di dunia pendidikan di Indonesia sekarang, ya ini Bapak Ibu, sekarang ini muaranya ke sini, ke 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila dan filosofi Ki Hajar Dewantoro, ya, yang 3 trilogi itu di sini Bapak Ibu. Jadi nanti kita rumuskan apakah visi kita perlu dirubah sedikit, ditambahkan, tentunya arahnya ke sini Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu, ya. Nah, ini Bapak Ibu, beberapa pertanyaan lagi. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ini antara kita sebagai guru, kolaborasi dengan rekan sejawat. Bagaimana ide-ide kita, kreativitas kita untuk bisa melakukan perubahan untuk mencapai visi. Ya mungkin visinya seperti itu sudah bagus, tapi kalau didukung dengan misi yang kita laksanakan dengan bagus juga, maka akan tercapai. Kemudian yang kedua, kira-kira apa saja kolaborasi yang dapat kita lakukan antara kepala sekolah, guru, orang tua murid, komite, untuk mewujudkan visi sekolah. Jadi visi sekolah itu tidak hanya kita Bapak Ibu, tidak hanya rekan-rekan guru di sekolah, kepala sekolah dengan guru, tapi kita bisa berkolaborasi, menjalin hubungan, berkolaborasi dengan tentunya yang terlibat di dalam pendidikan di SD Negeri 1 Majalengka. Ada kepala sekolah, ada orang tua, wali murid, Bapak Ibu, kemudian ada komite. Kalau orang tua, wali murid, selama ini kita sudah ada paguyuban kelas. Nah, ini bagaimana kita menghidupkan kembali paguyuban kelas untuk bisa menjadi komunikasi terkait dengan harapan kita ke peserta didik kita di masa yang akan datang. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh kita, kepala sekolah, guru, agar visi sekolah dapat tercapai? Ini nanti kita tuangkan dalam program-program kita di SD Negeri 1 Majalengka. Ada program jangka pendeknya, ada program jangka panjangnya. Tidak usah yang berat-berat Bapak Ibu, kita mulai dari diri sedikit demi sedikit. Yang penting terjadi perubahan di peserta didik kita. Yang kita harapkan ada perubahan. Perubahan itu tidak bisa kita membuatnya secara drastis langsung. Berat, anak-anak sekarang juga sudah dari rumah mempunyai karakter yang seperti itu. Kita harus bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik sedikit demi sedikit. Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sedikit flashback ke depan tadi terkait visi saya sebagai calon guru penggerak dengan visi sekolah kita yang sudah ada. Hampir sama Bapak Ibu. Nah, ini tadi dari Pak Cahyono, beriman dan bertakwanya saya taruh di depan. Beriman dan bertakwa, di depan ini ada kalimat terwujud
gurunya, karena kalau visi itu kan sudah menciptakan, jadi menggunakan kata ini terwujud. Kalau mewujudkan itu masih ke dalam perjalanannya. Kalau visi itu kan harapannya. Nah, jadi di sini saya menggunakan kata terwujudnya. Sedangkan di visi sekolah kita belum, Bapak Ibu. Coba nanti kita flashback kembali apakah sudah sesuai. Nah, ini beriman dan bertakwanya saya taruh di depan. Ini kalau di sini ada berakhlak mulia sama di sini. Cuma ini tadi di bawah usul Pak Cahyono. Kalau kita berubah visinya di atas, ya ini kita ganti juga di posisi di sini. Kemudian cerdas, ini sama ternyata saya sebelum membuat visi ini saya belum ngintip Bapak Ibu visi sekolah kita apa. Jujur tidak hafal. Setelah saya ada kegiatan seperti ini baru saya lihat, oh ternyata habis sana. Kemudian saya menunjukkan dimensi mandiri, peserta didik kita bisa mandiri, percaya diri, tidak apa-apa Pak Guru, Bu Guru. Kemudian membimbing diskusi juga bisa mandiri. Guru mengarahkan, anak-anak sudah jalan sendiri melakukan diskusi. Kemudian memaparkan hasil diskusi juga sudah tidak ragu. Anak-anak kita sekarang sebelumnya dari kelas-kelas yang sudah saya ajar itu di tingkat kepercayaan dirinya itu belum di titik yang saya harapkan. Pada saat saya menunjuk anak, terutama yang merasa dia tidak mampu, itu masih dia tidak mau, malu dan sebagainya. Makanya saya menunjukkan di sini untuk dimensi mandiri, saya tekankan di situ, termasuk dipercaya diri. Kemudian berwawasan global. Kenapa di sini saya mengambil berwawasan global terkait dengan pembelajaran di abad 21 yang sekarang apa-apa digitalisasi atau IT. Alhamdulillah di SD kita sudah ada kelompok nanti bisa kita manfaatkan untuk mewujudkan visi dan misi, tentunya terkait dengan profil pelajar Pancasila yang berwawasan global. Ini nanti bisa kita usulkan terutama kepada Pak Diano selaku Kepala Sekolah di Indonesia Tengah, apakah sudah sesuai dengan harapan kita sebagai guru-guru kita yang mengajar anak-anak di masing-masing kelas. Harapannya seperti ini sudah sesuai atau belum, apakah harus ditambahkan atau seperti apa. Nah, ini yang selanjutnya mengisi kalimat terlupa. Nanti Bapak Ibu akan saya bagikan terkait dengan kalimat terlupa. Nanti silakan Bapak Ibu ungkapkan, tuliskan di situ harapannya apa sih kepada sekolah kita, kepada peserta didik kita. Nanti kita bacakan di Bapak Ibu, nggak usah malu, mumpung ada Pak Kepala Sekolah, kita ungkapkan harapannya kita seperti apa sih terhadap peserta didik kita. Ke sekolah kita saya menginginkan sekolah yang seperti apa. Syukur-syukur nanti Pak Diano selaku Kepala Sekolah bisa mewujudkan. Jadi di awal laptopnya sudah muat seperti itu misalnya pas ada orangnya, jadi kita tidak berbicara di belakang tapi langsung saya bagikan terkait dengan kalimat terlupa. Mau Bapak Ibu terkait dengan mengisi kalimat Pak Diano selaku Kepala Sekolah juga boleh pagi nanti jadi teman-teman terkait dengan mengisi kalimat terlupa. Ini untuk cita-cita kita Bapak Ibu, untuk peserta didik kita. Yang pertama di situ kita memimpikan murid-murid yang detik-detik. Impiannya yang seperti apa ya kepada peserta didik kita? Bukan mengerjakan tugas Bapak Ibu terserah hati nurani, tidak ada penilaian dari publik juga tidak. Ini untuk kemajuan sekolah kita. Nanti kita sampaikan ke Pak Diano
kepala sekolah, harapannya murid-murid kita seperti apa ya? Impen, impen berarti kayak kita mimpi ya apik-apik, senang impikan murid-murid kita yang baiknya seperti apa. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa ya? Monggo Bapak Ibu. Misalnya kalau kita percaya bahwa murid adalah seseorang atau anak yang mempunyai potensi yang berbeda-beda yang harus kita kembangkan, misalnya seperti itu. Monggo Bapak Ibu, pokoknya bebas sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu sebagai seorang guru dan melihat kondisi peserta didik kita. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan mengutamakan apa nih? Misalnya mengutamakan pembelajaran yang baik, mengutamakan anak-anak yang senang, bahagia. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa ini, bahwa misalnya di situ sekolah merupakan rumah kedua dari mereka, jadi kita harus membuat murid-murid nyaman, senang. Yang selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mewujudkan visi dan misi dengan baik, misalnya bisa berkolaborasi dengan teman-teman guru untuk bisa mewujudkan praktek baik dalam pembelajaran. Warna-warna Bapak Ibu terserah pokoknya. Kelas 1 yang mungkin harapannya beda dengan yang sudah kelas tinggi, karena kelas 1 yang penting misalnya bisa membaca, menulis, berhitung, anak-anak percaya diri, mandiri seperti itu. Monggo Bu Suni silakan, tidak usah malu-malu menuangkan isi hatinya ke dalam kertas yang sudah saya bagikan. Mumpung di sini kita sedang bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan SD Negeri 1 Maja Tengah yang sesuai dengan visi dan misi yang kita harapkan. Selanjutnya, saya dan guru atau saya dan warga di sekolah ini paham bahwa ini acuannya pokoknya kalau peserta didik kita, Bapak Ibu, ke sekolah kita, peserta didik kita. Buatan wali murid di bawah di sini dulu, wali murid itu mendukung kegiatan kita. Ini harapan-harapannya kita terhadap peserta didik kita. Monggo silakan. Tidak ada, sekali lagi tidak ada acuannya ya, karena masing-masing pribadi mempunyai harapan sendiri-sendiri. Sekali lagi tidak dinilai juga, untuk penilaian saya juga tidak ada di sini. Nanti mungkin salah satu dari Bapak dan Ibu guru untuk bisa membacakan hasil dari pengisian kalimat terumpam. Pak, monggo di sini. Monggo Bu Pi sambil perkenalan juga, ini namanya Pak Rohmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepalakan kami Guru Rohmadi menyikapi menyikapi kalimat terumpam yang berkaitan dengan visi misi SD Negeri 1 Maja Tengah. Yang pertama di sini yaitu kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Nah, ini berkaitan dengan cita-cita yang kita harapkan untuk peserta didik. Mengingat kita sebagai pelayan bagi peserta didik yang ada di SD Negeri 1 Maja Tengah dan mengacu kepada visi tadi yaitu berakhlak mulia.
unggul dalam prestasi, serta cerdas dan terampil. Maka saya berharap punya angan-angan bahwa murid atau peserta didik kita itu yang memiliki atau yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi norma, ya, etika atau akhlak, di situ berkaitan dengan di sekolah berakhlak mulia, serta diharapkan nanti peserta didik itu terbiasa belajar tentang hal-hal baru, ya, lebih-lebih zaman sekarang itu sudah IT-nya itu, ya, merambah sampai ke lingkungan sekolah kita, sehingga mereka tanpa ada rasa takut, sehingga diharapkan nanti output ataupun produk dari peserta didik kita di satu masyarakat itu betul-betul menghasilkan produk atau lulusan yang berkualitas, sehingga untuk pendidikan berikutnya dia bisa bersaing atau bisa bersaing kompeten dalam pendidikan jenjang berikut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk yang poin pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Romadi, sangat-sangat menginspirasi untuk mengarah kepada visi mengutamakan peserta didik yang bertakwa sampai dengan tadi peserta didiknya itu berani, sampai dengan outputnya yang berkualitas tentunya. Itu terkait dengan kalimat rumpang yang pertama. Ternyata berdiskusi seperti ini asik Bu Upik, tidak tahu waktu, mohon maaf Bu Upik. Kita lanjutkan, mungkin ada teman-teman lain, rekan-rekan guru yang ingin membacakan dari hasil pengisiannya. Boleh di poin berapa saja, boleh, silakan, tidak harus urut. Oh ya Pak Lanang, itu Pak Lanang sejati Bu Upik. Perkenalkan, monggo Pak. Terima kasih Mas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Budi Kurniawan. Saya mengaku di kelas 5 di SMP 1 Masyarakat. Untuk pada diskusi hari ini mengenai kalimat rumpang mengenai cita-cita murid, saya mau menanggapi di pertanyaan yang kedua. Di situ ada pertanyaan bahwa kita sebagai guru percaya bahwa murid adalah, bagi saya murid itu adalah anak yang bisa kita bentuk menjadi apapun. Kalau kita mengacu ke visi sekolah tadi, maka kita bisa membentuk anak didik kita menjadi siswa yang kreatif, beriman, bertakwa, cerdas, dan sebagainya. Maka ketika kita sudah percaya bahwa anak adalah siswa atau tadi adalah anak yang harus kita bentuk, bukan hanya bisa kita bentuk tapi harus kita bentuk, maka kita sebagai guru harus mampu membentuk siswa menjadi bentuk yang kita inginkan. Akan tetapi membentuk siswa di sini bukan berarti kita memaksakan siswa. Artinya ketika siswa itu dia, kalau kita gambarkan sebagai bentuk bangun datar, kalau siswa itu siswanya bulat dan kita ini kotak, saya sebagai guru saya orangnya kotak, tapi siswa ternyata bulat, maka saya tidak bisa memaksakan siswa saya untuk menjadi bentuk yang sama. Guru punya tugas untuk membangun pengetahuan, bukan semata-mata membentuk dan memaksakan pengetahuan. Sehingga untuk saya pribadi, di mana saya percaya bahwa siswa adalah anak yang perlu kita bentuk, harus kita bentuk menjadi bentuk yang terbaik dari masing-masing siswa tersebut, maka kita sebagai guru juga harus mampu membentuk diri kita sendiri sebagai guru menjadi bentuk yang terbaik dari kita, menjadi guru yang profesional, guru yang memiliki minimal 4 kompetensi guru itu bisa dihasilkan. Kurang lebih itu saya dari saya. Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nana karena menanggapi kalimat rumpang yang nomor 2.
Monggo dari teman yang lain mungkin ada. Monggo Bu Dini itu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Fitriana, mengaku di kelas 2 saat dari tahun pelajaran ini. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat untuk menimba ilmu, tempat yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena pembelajarannya menyenangkan. Guru-guru di sekolah itu ramah. Jadi bukan guru yang ditakuti oleh siswa, tapi guru yang ketika datang itu disambut oleh siswa. Karena sekolah ini berusaha untuk mengembangkan potensi siswa, membimbing karakteristik siswa, sehingga diharapkan sekolah itu tempat yang menyenangkan bagi siswa, bukan tempat yang menakutkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Dini, banyak senyum Bu Dini. Pertama anak kita bersenyum, jangan membawa masalah pribadi dari rumah ke sekolah sehingga di sini kita tetap tersenyum. Mungkin itu dulu kalimat perumpamaan, mengingat waktu kita lanjutkan dulu, nanti kita bisa kembali ke ini. Kita lanjutkan menyimpulkan kalimat perumpamaan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah. Dari kalimat perumpamaan yang sudah Bapak Ibu tulis di situ, nanti juga akan saya minta kembali untuk saya lihat apa-apa sih yang Bapak Ibu inginkan dari murid-murid kita. Kita menyimpulkan kalimat perumpamaan yang sudah diisi dengan kondisi lingkungan sekolah. Tadi mungkin dari Pak Romadi sudah mengusulkan terkait dengan dimensi yang beriman dan bertakwa. Ini kita lihat sesuai dengan visi, Sudah ada apa belum Bapak Ibu? Sudah sesuai dengan visi Bapak Ibu terkait dengan berakhlak mulia. Terkait nanti kalimatnya seperti apa? Nanti Bapak Ibu terkait dari Pak Romadi ini terkait dengan yang bertakwa. Ini di sini sudah ada. Kemudian tadi ada anak yang berani berpendapat, mandiri. Kemudian dari Pak Nanang itu juga tadi memunculkan kreatif, bisa dibentuk bisa memunculkan siswa-siswa yang kreatif. Ini juga ada di sini terampil, kreatif, siswa-siswa yang cerdas, meskipun tidak bisa sepenuhnya kita bentuk sesuai dengan diri kita. Kita kotak harus kotak tidak bisa, karena latar belakang anak juga berbeda. Kemudian dari Bu Dini tadi menciptakan lingkungan lingkungannya yang menyenangkan. Sekolah kita, ekosistem sekolahnya kita buat yang menyenangkan. Jadi anak-anak itu betah di sekolahan, tidak ke sekolah saja takut, mau berangkat takut. Nah, anak-anak kelas 1 ini Bu Suti, Pak Diamo di awal tahun pelajaran biasanya nanti yang banyak belajar itu di kelas 1. Nah, bagaimana ini terutama guru kelas 1 untuk bisa menciptakan kondisi kelas, kondisi lingkungan agar anak menjadi ketagihan. Kalau ketagihan kan ingin lagi untuk senang bersekolah, senang berangkat sekolah. Kalau dari rumah saja sudah senang, nanti di sekolahan insya Allah akan bisa mengikuti semua kegiatan dengan senang. Karena kita di sini menuntun, sanes menuntut, tapi menuntun siswa-siswa kita. Karena siswa kita itu seperti benih yang harus kita rawat dengan baik. Tergantung proses merawatnya seperti apa. Kalau kita ogah-ogahan, hasilnya tidak akan maksimal. Bahkan mati menanam padi di jorakan mawon, dia tumbuhnya macam-macam. Tapi kalau kita rawat dengan baik, insya Allah peserta kita juga akan sesuai dengan harapan kita. Kemudian, terkait ini Bapak Ibu, kita sampai di titik ini, apakah ini sudah sesuai Bapak Ibu dengan harapannya kita, dengan yang tadi sudah kita diskusikan dari awal? Apakah ini perlu ada penambahan atau mungkin ada yang harus disempurnakan, dikurangi? Bisa diusulkan Bapak Ibu di sini, monggo nanti kita tampung untuk kita sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah, visi yang Bapak Ibu harapkan yang seperti apa?
Oh, mubazir. Mungkin nanti bisa pengembangan di misinya. Kedua. Oh enggak. Boleh juga program kerjanya. Program kerja juga boleh nanti kita tuangkan ke dalam misi Cuma kan untuk mewujudkan visi. Monggo Bapak Ibu, kira-kira dari visi ini sudah sering nggak sih di hati Bapak Ibu semua terkait dengan pembelajaran kurikulum merdeka, terkait dengan profil pelajar Pancasila, dengan pembelajaran di abad 21, monggo bisa ditambahkan atau kata-katanya dilengkapi, dikurangi juga boleh Bapak Ibu. Nanti kita usulkan ke Bapak Kepala Sekolah. Bisa juga komisinya ditambahkan juga boleh di Bapak Ibu, yang sesuai dengan harapan kita terhadap peserta didik kita. Boleh disesuaikan, ditambahkan, jika iya apa tulisan di sini nol. Surat cinta untuk Bapak Kepala Sekolah terkait dengan visi dan prakarsa perubahan untuk SD Negeri 1 Majalengka yang lebih baik lagi. Kita mulai di tahun ajaran 2023-2024. Oke, kita pada tahap ini menyempurnakan visi. Monggo Bapak Ibu direnungkan sejenak, kira-kira visi kita sudah pas atau belum dengan kondisi yang ada di SD Majalengka. Kali sinami ini Bapak Ibu, kuping mau kuping kali sinami. Sudah ada yang mengungkapkan visinya Bapak Ibu, ada yang ingin menyampaikan. Bu Suni mungkin ingin visi seperti apa, nanti bisa dibacakan di Bu Suni. Ataupun program yang diharapkan di sekolah kita pada siswa-siswa kelas 1, harapannya apa, programnya apa untuk mendukung tercapainya. Bu Dini mau dibacakan Bu Dini? Mau Bu Dini? Untuk visinya berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, cerdas, berkarakter, dan berwawasan global. Oh itu ya, itu usulan visi dari Bu Dini Virginia Pak Kepala Sekolah. Bisa diulang lagi Bu Dini? Mungkin sama Ibu, cuma ada tambahan berkarakter dan berwawasan global. Oh ya, berarti nanti kita tampung dulu ya dari Bu Dini. Ada beberapa penambahan, mungkin ada yang lain untuk penambahannya sudah terkait dengan ini sudah diletakkan di awal. Ada yang ingin menyampaikan visinya untuk perbaikan visi SD 1 Majalengka? Ini kita di tahapan yang terakhir, penyempurnaan visi. Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah juga ada usulan visi kita mau dikurang, ditambah atau seperti apa Pak Diatmo? Monggo Pak Diatmo. Ya, terima kasih. Kalau melihat visi sekolah yang sudah ada, unggul dalam prestasi, cerdas, terampil, dan berakhlak mulia, itu memang hampir di semua sekolah demikian. Nah ini yang jadi impian setiap sekolah. Kalau memang secara umum
ini menurut saya ini sudah menggambarkan yang sesuai harapan. Namun kita tinggal membentuk, tinggal mencapai bagaimana caranya sehingga visi sekolah bisa tercapai. Kemudian visi dari calon guru penggerak terwujudnya generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, cerdas, mandiri dan berwawasan global. Ini visi ini saya kira ini sudah disesuaikan dengan kurikulum yang ada sekarang. Jadi hanya visi yang dulu dengan visi yang sekarang hampir sama, cuma beda sedikit. Menurut saya ini sudah bagus. Demikian dari saya. Terima kasih Pak Di. Mungkin nanti bisa dipadankan ya kira-kira yang hasilnya seperti apa. Pak Saryono ada tambahan Pak Saryono? Tidak nih. Terima kasih ya. Nanti kita tabung. Saya akan merapikan dan mengusulkan ke Pak Diatmo selaku kepala sekolah. Untuk yang terakhir ya Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah melalui proses demi proses terkait visi sekolah kita perubahan prakarsa terkait dengan pemajuan kita di SD Negeri 1 Majatengah. Ada beberapa tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Nah, ini sudah tadi yang menyempurnakan visi, kita sudah dipadu-padankan dengan kondisi sekarang dan kondisi peserta didik kita. Nah, ini kesimpulan Bapak Ibu, kesimpulan dari hasil diskusi kita ini terkait visi dan prakarsa perubahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada Bu Upi selaku pengajar praktek, saya sangat bahagia, sangat gembira. Ternyata dari rekan-rekan guru, teman-teman sangat mendukung dan proses diskusi sangat asik, berjalan lancar. Kesimpulannya ada beberapa kata yang harus kita tambahkan di visi SD 1 Majatengah yang sudah ada. Nanti kita lengkapi dan program-programnya juga akan kita lengkapi terkait dengan tercapainya visi yang ada, terutama visi yang tadi baru kita diskusikan bersama. Nanti kita usulkan ke Pak Diatmo selaku kepala sekolah apakah disetujui untuk ada perubahan atau tidak. Jika pun tidak ada perubahan di Bapak Ibu, kita tinggal menuangkan ke dalam misi bagaimana program-program kita insya Allah sudah baik terkait visi yang sudah ada. Mungkin seperti itu untuk kesimpulan. Dan yang terakhir, terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan semua sudah meluangkan waktu untuk proses diskusi pada hari ini. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Bu Upi Aimanah selaku pengajar praktek. Mohon Bu Upi saya aturkan kepada panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah mengikuti diskusi visi dan prakarsa perubahan yang dipimpin oleh Ibu Nenek. Semoga tadi berdasarkan kesimpulannya tadi ya ada mungkin nanti ada beberapa masukan dari Ibu tentang visi. Monggo nanti bisa ditindaklanjuti Pak. Apakah nanti memang setelah didiskusikan lagi apakah memang perlu ataukah memang lebih baik yang visi yang ada dicapai terlebih dahulu. Kemudian untuk visi itu tadi juga kan sebetulnya terkaitnya juga tadi dengan visi program kerja terkait pembeda. Bapak Ibu silakan pembedanya apa, program unggulannya itu terutama ini. Pembedanya ini biasanya di program unggulan. Program unggulan sekolahnya apa sih yang bisa? Oh itu kalau anaknya seperti itu, misalnya prestasinya di bidang apa, misalnya tidak harus selalu ke situ sih. Cuman misalnya program unggulannya misalnya di bidang agama, otomatis harus ada impactnya juga di bidang prestasi. Misalnya nanti di MAPSI di salah satu lomba, misalnya ada
program unggulannya misalnya sering ada hafalan pagi-pagi. Mungkin nanti di MAPSI di hafalannya nanti ada menang kejuaraannya seperti itu kan, berarti kalau itu memang sudah sesuai dengan program unggulan sekolah. Patut tersebut karena memang program unggulannya tadi itu hafalan, otomatis ya patut kalau MAPSI-nya itu juara di hafalan. Harapannya kan saling kita antara program unggulan dengan prestasi yang bisa dilihat oleh masyarakat itu ada kaitannya. Kemudian terima kasih Bapak Ibu atas dukungannya hari ini kepada Bu Menik. Semoga acara hari ini ada dampaknya, ada khususnya untuk Bu Menik sebagai CGP dan untuk sekolahan terkait visi dan misi sekolah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebentar.